Hari baru datang kembali. Perkembangan zaman silih berganti. Kemajuan zaman dan kompleksitas kebutuhan masyarakat berada dalam satu garis linear yang memuncak. Saat pelayanan dicari dan keadilan dikehendaki, adakah kita di sana? ...21 Desember 2020 telah menjadi milestone bagi Pengadilan Negeri Pleiari, di mana Pengadilan Negeri Pleiari berhasil meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Saat ini, demi mewujudkan badan peradilan yang agung, keluarga besar Pengadilan Negeri Pleiari terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan bergerak maju melanjutkan perjuangan demi terwujudnya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Perubahan ada di tangan kita. Dengan semangat melayani, kami berkomitmen penuh melanjutkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami, segenap jajaran Pengadilan Negeri Pleiari, siap meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan 6 area perubahan. Cekidot! Ya, hari ini kita akan memulai rapat monitoring evaluasi kita. Saya selaku Ketua Pembangunan Jati akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu Koordinator Area bagaimana dengan pelaksanaan aspek reform kita. Silakan. Perubahan pola pikir dan terciptanya budaya kerja baru sudah terjadi dan terus dipelihara pada Pengadilan Negeri Pleiari. Upaya menciptakan pola pikir dan budaya kerja yang bersih dan melayani secara konsisten dilakukan dan tercermin sejak dibentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas. Dengan adanya manajemen perubahan, produktivitas kinerja, integritas, dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Pleiari meningkat. Inspirasi, motivasi, dan semangat perubahan yang dipelopori oleh role models dan agen perubahan menjadi kunci peningkatan demi peningkatan tersebut. Kami, agen perubahan Pengadilan Negeri Pleiari, siap membawa perubahan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semangat peningkatan kualitas layanan yang diusung oleh Pengadilan Negeri Pleiari juga tersebar luas ke satuan kerja lainnya melalui
replikasi, inovasi. Setiap kegiatan bisnis pada Pengadilan Negeri Pelaihari telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan memanfaatkan keterbukaan informasi publik. Peta proses bisnis pada Pengadilan Negeri Pelaihari telah berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan yang disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Demi terciptanya keteraturan kerja, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari telah mempedomani SOP yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku. Kemudian, dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, Pengadilan Negeri Pelaihari telah memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal, baik dalam hal operasional administrasi rumah tangga hingga pada layanan publik. Implementasi SPBE tersebut telah terintegrasi dalam aplikasi Rumah Besar, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien serta memberi manfaat bagi masyarakat dan satuan kerja. Penilaian terhadap kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari terus dilakukan secara berkala. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari, rutin dilaksanakan in-house training dan juga mengikutsertakan aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Berjalannya proses bisnis pada Pengadilan Negeri Pelaihari tidak terlepas dari keteraturan pembagian tugas dan peran sesuai dengan struktur organisasi. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan perjanjian kinerja, serta dilakukan penilaian dan pelaporan secara berkala. Kedisiplinan dan kecakapan kerja senantiasa dinilai dan diapresiasi dengan pemberian reward yang terbagi ke dalam berbagai kategori. Kinerja Pengadilan Negeri Pelaihari telah dimonitoring dan dievaluasi guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas satuan kerja. Kinerja Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung telah dimonitoring dan dilaporkan melalui aplikasi Komdanas secara rutin setiap bulannya, serta telah menyerahkan dokumen sakip pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin setiap tahunnya. Kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari juga telah diakui oleh berbagai pihak eksternal melalui penghargaan yang diterima Pengadilan Negeri Pelaihari. Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjadi satuan kerja yang kondusif, yaitu satuan kerja yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai satuan kerja yang selalu melakukan pengawasan, Pengadilan Negeri Pelaihari telah melakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang melalui rapat-rapat berjenjang yang terhadap setiap temuan telah dilaporkan tindak lanjutnya. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam hal ini, pengaduan terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari nihil. Aparatur Pengadilan Negeri Pelaihari juga telah senantiasa melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN dan LHK ASN secara rutin. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pelaihari telah menerapkan standar layanan yang ditetapkan. Selain itu, Pengadilan Negeri Pelaihari juga telah menghadirkan berbagai inovasi layanan yang mampu meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan melalui kemudahan akses informasi, kejelasan persyaratan, ketepatan dan percepatan proses pemberian layanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan data yang terhimpun selama periode triwulan kedua, dari pengguna layanan yang terdaftar sebanyak 81 layanan, 100% telah dimudahkan melalui inovasi Kijang Mastala dan aplikasi ISDN. Selanjutnya, dari pengguna layanan yang terdaftar sejumlah 28 layanan, 71,42% dimudahkan melalui inovasi Sipadi. Kemudian, dari pengguna layanan yang terdaftar sejumlah 555 layanan,
100% telah dimudahkan melalui inovasi layanan Sintesa. Selain itu, terdapat inovasi layanan yang masih diterapkan sejak masa menuju WBK sampai dengan menuju WBBM saat ini. Antara lain, Pilanduk, portal inovasi layanan terpadu berbasis aplikasi, yaitu portal atau pintu utama yang dapat menampung seluruh inovasi layanan pengadilan berbasis sistem aplikasi. Sipadu, Sistem Informasi Perubahan Dokumen Kependudukan. Layanan one-stop service, di mana setelah sidang penetapan atas permohonan perubahan data informasi dalam dokumen kependudukan dibacakan oleh hakim, pemohon dapat menerima salinan penetapan sekaligus dokumen kependudukan yang telah diubah di kantor Pengadilan Negeri Pelaihari. Sintesa, Sistem Integrasi Layanan Era Terang sampai tingkat desa, yaitu pelayanan surat keterangan elektronik atau Era Terang terintegrasi antara Pengadilan Negeri Pelaihari dengan kecamatan, desa, dan atau kelurahan sewilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, CLC. Court Learning Center, Doa Pagi, pengajian rutin, Jumat berbagi, WBK, wadah begawian kita coworking space. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, Pengadilan Negeri Pelaihari mengusung program Kijang Mastala dan aplikasi ISDN sebagai inovasi unggulannya di tahun 2023. Kijang Mastala, kolaborasi layanan penunjang penyelesaian permasalahan tanah eks-transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai upaya bersama yang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengatasi permasalahan tanah eks-transmigrasi, sehingga proses layanan yang diselenggarakan oleh stakeholder tersebut dapat diberikan secara satu pintu dan terintegrasi. ISDN, Integrated Services of the District Court and National Land Agency. Program aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mendukung proses bisnis inovasi layanan berupa integrasi layanan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam program inovasi Kijang Mastala. Program inovasi layanan Kijang Mastala dan aplikasi ISDN dalam perkembangannya telah mendapat berbagai apresiasi, baik dari lembaga induk pelaksana yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kijang Mastala dan aplikasi ISDN merupakan satu-satunya program yang dinilai mampu memberikan solusi terbaik saat ini atas penyelesaian masalah tersebut. Usai melakukan evaluasi tahap pelaksanaan uji coba di tahun 2022, program Kijang Mastala mengalami scaling up, yang semula cakupan layanan hanya diterapkan di wilayah Kabupaten Tanah Laut menjadi diterapkan sewilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dimulai dengan ditandatanganinya MOU Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Kepala Kantor ATR BPN wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pelaksanaan program kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah eks-transmigrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 Februari 2023. Seiring perkembangannya, setelah program Kijang Mastala dan aplikasi ISDN memiliki pedoman dan sistem pelaksanaan proses bisnis yang terstandar, Pengadilan Negeri Pelaihari menerima permohonan dan melaksanakan kaji tiru pelaksanaan program inovasi Kijang Mastala dan aplikasi ISDN dari Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Barito Kuala. Setelah melaksanakan kaji tiru program Kijang Mastala dan aplikasi ISDN direplikasi untuk kemudian diterapkan di wilayah kabupaten masing-masing,
Pengadilan Negeri Pelaihari aktif melaksanakan asistensi terhadap satuan kerja yang sedang melaksanakan proses replikasi program Kijang Masalah dan aplikasi ISDN. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pelaihari telah mampu menjadi satuan kerja percontohan dalam realisasi program-program peningkatan kualitas layanan publik melalui Kijang Masalah dan aplikasi ISDN. Pengadilan Negeri Pelaihari siap menuju WBPN.